kenapa sih rupiah makin melemah belakangan ini? Nah, gini, nilai tukar rupiah dipengaruhi banyak faktor, tapi yang paling utama adalah ekonomi global dan kepercayaan investor. Saat ini, Bank Sentral Amerika, The Fed, lagi menaikkan suku bunga. Artinya, investor lebih tertarik naruh duit di AS karena imbal hasilnya lebih tinggi. Alhasil, dolar AS diborong, rupiah ditinggal. Selain itu, ketegangan geopolitik dunia, kayak konflik di Timur Tengah, bikin investor cari aset yang lebih aman, dan lagi-lagi, mereka lari ke dolar. Dampaknya, permintaan dolar naik, nilai rupiah turun. Faktor internal juga ada, misalnya, defisit neraca perdagangan atau utang luar negeri yang besar. Kalau ekspor kita kalah dari impor, otomatis permintaan dolar lebih tinggi daripada pasokan, dan itu makin tekan nilai rupiah. Intinya, ini bukan semata soal lemahnya ekonomi Indonesia, tapi gabungan dari tekanan global dan kondisi domestik yang bikin rupiah tertekan. Tapi tunggu dulu, bukan cuma faktor luar negeri yang bikin rupiah melemah. Di dalam negeri, ada masalah yang nggak kalah serius. Pertama, defisit neraca perdagangan. Artinya, kita lebih banyak impor barang dari luar negeri ketimbang ekspor. Dan untuk bayar impor itu, ya, kita butuh dolar. Ketika dolar dibutuhkan tapi tidak cukup tersedia, nilai rupiah pun tertekan dan jatuh. Lalu ada utang luar negeri, baik dari pemerintah maupun swasta. Setiap kali cicilan jatuh tempo, mereka harus beli dolar untuk bayar ke luar negeri. Lagi-lagi, permintaan dolar naik, rupiah makin tertekan. Lalu ada utang luar negeri, baik dari pemerintah maupun swasta. Setiap kali cicilan jatuh tempo, mereka harus beli dolar untuk bayar ke luar negeri. Lagi-lagi, permintaan dolar naik, rupiah makin tertekan. Inflasi dalam negeri juga punya peran. Ketika harga barang naik terus, daya beli masyarakat menurun, dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi bisa ikut luntur. Dan jangan lupakan satu hal penting, ketidakpastian kebijakan dalam negeri. Investor butuh kepastian. Kalau aturan sering berubah, proyek mandek, atau politik memanas, mereka ragu masuk. Akibatnya, modal asing kabur, cadangan devisa berkurang, dan rupiah jatuh makin dalam. Ini bukan soal angka semata. Ini tentang kepercayaan, stabilitas, dan arah ekonomi ke depan.